Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Kali ini kita akan membahas pembahasan tryout SKD, tes wawasan kebangsaan di part yang kedua. Ingat ya, bahwa yang namanya SKD itu ada tiga bagian, ada tiga segmen besar, namanya tes wawasan kebangsaan, kedua tes intelijensi umum, ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Tes wawasan kebangsaan di tes SKD di tahun 2020 ini berjumlah 30 soal, tidak seperti beberapa tahun sebelumnya totalnya 35 soal. Jadi ini cuma 30, sementara tahun-tahun sebelumnya 35 soal. Oke, kita masuk ke video pembahasan soal TOSKD part yang kedua. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, ini dia soal-soalnya. Oke, saat ini kita akan bahas soal nomor 11. Kira-kira ini apa nih ya kunci jawabannya ya? Oke, nomor 11. Kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar termuat dalam pasal berapa? Pasal berapa Undang-Undang Dasar? Ya, ini materi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 4 ayat 1, 17 atau 20? Ya, ini kita cek aja langsung di Undang-Undang Dasar ya. Ini jawabannya? Iya, jawabannya A ya. Sebelum amandemen, ini sesudah ada dulu sebelum amandemen itu kalimatnya begini. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu dulu. Nah, kalau sekarang tidak dilaksanakan oleh MPR aja, tetapi detailnya nanti diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ya kan? Beberapa kekuasaan-kekuasaan yang memang dibagi gitu ya, dibagi dan dilaksanakan. Oke, bisa paham ya? Nanti kalau misal ini memang harus bicara nih tentang Undang-Undang Dasar 1945. Baca lagi nanti ya. Kunci jawabannya A. Oke, soal nomor 12. Produk atau hasil output bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 dan juga untuk melaksanakan ketetapan MPR itu apa namanya? PP? Ya, ini kita nanti baca di hierarki juga bisa nih, di hierarki ya. Di hierarki peraturan dan perundang-undangan itu udah jelas itu ya. Yang paling tinggi kan namanya UUD. Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Ini yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah wewenangnya MPR. Ya. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang. Ini adalah produknya DPR sebagai legislatif ya kan, dan juga bersama-sama dengan Presiden. Maka jawabannya A. Ya. Tetap MPR ini ya. Ini MPR. Ini masuk ke MPR. Kalau Perda itu outputnya DPRD dan eksekutifnya apakah gubernur ya atau wali kota atau juga bupati. Oke. Kemudian kalau peraturan pemerintah, ini murni eksekutif ini, nggak bisa main-main ini kekuasaannya Pak Pres ini. Oke, ini masuk areanya di peraturan pemerintah. Jadi kunci jawabannya apa? A. Iya, jawabannya adalah A, undang-undang. Oke ya. Kunci jawabannya A. Oke, kita masuk ke soal nomor 13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1 dan 2, MK itu punya wewenang. Ada macam-macam itu wewenangnya. Nah, kecuali apa? Kita bahas sama-sama aja ya. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini benar ini.
Ini benar ya, bukan kecuali nih. Ini namanya judicial review, ya kan? Yang kedua, mohon maaf adanya typo ya. Memutus pembubaran partai politik juga benar. Ya kan? Yang ketiga adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ini benar juga nih, sampai sini benar. Yang kewenangannya diberi oleh undang dasar, tapi di sini tulisannya tidak diberi ya. Tidak diberi. Nah, ini yang salah. Ya. Yang benar itu tidaknya ini dicoret. Nah, begitu ya. Oke, tapi kita lanjutin ya. D. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Ini juga wewenangnya MK. Dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran. Ini juga bagian dari wewenang MK, ya kan? Jadi kunci jawabannya adalah C. Soal nomor 14, lembaga-lembaga independen yang dasar pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Apa aja nih? Kecuali yang independen, BI independen, ini kan? TNI Polri diatur nggak ya? Ini semuanya independen ini, independen. Oke ya, kira-kira apa ya nih jawabannya ya? Nah, menjadi menarik ya, karena memang kalau kita perhatikan semuanya kayaknya harus independen ya, harus mandiri. Komnas HAM harus mandiri, KPU, TNI, Polri juga harus mandiri, ya. Independen, Bank Indonesia apalagi, Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum juga demikian, kan begitu ya. Nah, independen di sini perlu kita garis bawahi ya. Kalau kita pakai pendekatan pembahasan yang ada di Undang-Undang Dasar, sebenarnya semua poin-poin ini dibahas ya. Poin-poin ini dibahas. Nah, Bank Indonesia udah jelas mandiri. Itu ada di pasal 23 ini. Ya, pasal 23D. Kejaksaan Agung, kemudian Polri ya, sebagai penegak hukum itu ada di pasal 23 juga ya kalau saya nggak keliru. 24 gitu. Kejaksaan Agung ataupun Polri juga bisa di pasal 24 ya, bisa dikaitkan ke pasal 24 sebagai lembaga-lembaga lain terkait tentang kekuasaan. Memang kekuasaan kehakiman itu ada di mahkamah. Tetapi di ayat yang selanjutnya itu dijelaskan bahwa badan-badan lain itu diatur. Tetapi secara umum kelembagaan dari kekuasaan yudikatif ini yang mensupport kekuasaan yudikatif ini itu memang sifatnya mandiri. Kalau KPU udah secara terang-terangan ya dibahas di Undang-Undang Dasar itu di pasal 22 huruf E. Nah, Komnas HAM ini juga independen, harus independen, tetapi kami tidak menemukan dasar pembentukannya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini semua nih disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung disebutkan bahwa kelembagaan ini memang itu diatur. Ya, diatur di Undang-Undang Dasar 1945 atau diamanahkan. Sementara Komnas HAM itu di pasal yang membahas tentang hak asasi itu tidak disebutkan bahwa ada lembaga nanti begitu, nggak disebutkan ya. Makanya kami lebih prefer soal nomor 14 ini jawabannya adalah A. Bisa ya, bisa paham ya. Oke, soal berikutnya soal nomor 15. Interaksi masyarakat berorientasi ke atas. Dia ke atas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat apa itu? Yang bentuknya seperti itu. Yang masyarakat tradisional enggak mungkin ya. Iya, kita kalau masyarakat tradisional enggak begitu, egaliter sekali ya. Yang B, elit. Ya, elit memang ke atas, tapi dia bukan dalam konteks yang impersonal ya. Sangat personal malah, ya kan? Petani buruh itu masuk ke tradisional nggak mungkin. Ini adalah bicara tentang para krani kita, para birokrat kita, ya kan? Maka kunci jawabannya adalah E. Sangat berorientasi ke atas. Malah dalam konteks negatif asal bapak senang nama kalau zaman dulu tuh ada istilah seperti itu. Soal nomor 16. Perbedaan cara pembagian kerja di antara masyarakat desa dengan masyarakat kota itu apa? A. Di desa berdasarkan kemampuan, di kota berdasarkan keahlian, skill sama
expertise ini ya. Nggak begitu juga ya. Yang B, keahlian diutamakan di desa. Di kota, jenis kelamin. Kayaknya nggak relevan ini. Di desa tertutup terhadap pembaruan, di kota terbuka. Mungkin ya. Tapi sekarang desa-desa kita terbuka loh. Yang D, di desa terinteraksi sangat intim. Nah, ini bisa. Di kota bersifat informal. Nggak juga ya. Banyaknya juga yang formal. Yang kelima, poin E, di desa berdasarkan jenis kelamin, di kota berdasarkan keahlian. Gimana nih caranya nih? Kalau kita mau lihat di desa-desa tradisional kita ya, di desa tradisional kita, pekerjaan itu dibagi di desa itu berdasarkan gender. Ya. Memang di beberapa desa udah memang sangat terbuka, tetapi ini secara default ini bawaan yang dahulu itu pekerjaan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Misalnya siapa yang memasak, kaum ibu pekerjaannya apa, kaum bapak pekerjaannya apa. Itu adalah pembagian kerja berdasarkan gender. Maka kunci jawabannya adalah E. Sementara kalau di kota nggak peduli dia mau perempuan mau laki-laki gitu ya. Nah, pekerjaan itu berdasarkan keahlian ya, atau skill atau kemampuan. Oke ya. Soal nomor 17. Struktur masyarakat yang teratur, tertib, dinamis, rasa kesetiakawannya tinggi, kerukunan dan keluargaan merupakan contoh pengertian dari apa nih kira-kira? Kehidupan masyarakat yang dinamis? Wow ya. Dinamis nih, ya ini udah ada dinamis, tapi cuma dinamis doang kalau di sini. Ini nggak cuma dinamis nih, tapi dia juga teratur, tertib ya, cenderung tertib. Yang paling penting ini nih, rasa setia kawanan tinggi. Itu ciri masyarakat perkotaan. Enggak banget ya. Di kota enggak begitu. Masyarakat yang gotong royongnya tinggi. Ya, bisa juga. Ya, bisa juga. Kehidupan masyarakat pedesaan ya, apalagi ini paling sesuai ini kayaknya. Keteraturan hidup sosial. Dari pilihan-pilihan ini yang paling tepat ini ya. Ini adalah contoh pengertian dari kehidupan masyarakat pedesaan. Ya. Desaan lah yang seperti ini, yang teratur, tertib, dinamis tuh di desa. Ya, dinamis di sini bukan berarti dia pergerakannya sangat cepat, bukan gitu. Tetapi dinamika kehidupan di masyarakat memang tidak terlalu tidak terlalu banyak perubahan di desa. Kalaupun ada perubahan itu bersifat yang cenderungannya tidak terlalu cepat, tetapi tetap dinamis di situ. Di desa itu tetap dinamis dengan kadarnya tertentu. Yang paling penting tuh kesetiakawanannya sangat tinggi kalau di desa. Apalagi kerukunan dan kekeluargaannya. Nomor 18, dalam hal pola kepemimpinan, masyarakat kota memilih pemimpin secara birokratis. Sedangkan masyarakat desa memilih pemimpin dilihat dari kira-kira apa? Iya, masyarakat desa cenderung ke kualitas pribadinya ya. Ke kualitas pribadi. Walaupun ini bisa diperdebatkan, tapi kami lebih prefer ini kunci jawabannya D, masyarakat desa. Ya. Walaupun sebenarnya pergeseran-pergeseran sudah ada, tetapi secara umum di masyarakat pedesaan seperti itu. Nomor 19, menghargai harkat manusia dan berpikir secara rasional merupakan ciri masyarakat yang seperti apa nih? Iya, ini nggak usah dipikir lama-lama ya. Ini pasti masyarakat modern seperti ini. Ya, nggak mungkin yang konservatif, kompetitif, korporatif ini adalah cuma parsial-parsialnya saja, tetapi secara umum yang bisa merangkum semuanya adalah masyarakat modern. Soal nomor 20, kabinet parlementer merupakan sistem pemerintahan yang diterapkan pada konstitusi apa? Masih ingat kabinet parlementer? Iya, ini umurnya pendek-pendek nih kabinetnya ya. Jawabannya adalah konstitusi RIS ya, Republik Indonesia Serikat, itu nomor poin B. RIS 49 ini nanti didampingin dengan Undang-Undang Dasar sementara 1940. Ini nggak terlalu jauh nanti dia. Tapi sini kunci jawabannya adalah B. Oke, untuk sementara di part kedua saya rasa cukup sekian dulu. Kalau misalnya nanti ada salah-salah kata ya, atau ada beda-beda pendapat di antara kita, nggak apa-apa. Silakan diketik di kolom komentar, nanti dikasih tahu apa yang mau ditanyakan. Kalaupun misalnya teman-teman ada masukan atau ada pendapat yang berbeda, tolong disertai dengan referensinya ya.
kira-kira apa tuh, misalnya pasal berapa atau apa, silahkan aja, nggak apa-apa. Namanya juga diskusi ya kan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.